Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanisa Zriani dengan NIM 123407056 dari kelas 4B Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan membahas mengenai rute perjalanan gelombang 1 Haji 2025 atau yang ke Madinah terlebih dahulu. Pada tanggal 1 Mei 2025, 3 Zulqa'dah 1446 Hijriah, jemaah haji masuk asrama haji. Kemudian pada tanggal 2 Mei 2025, 4 Zulqa'dah, awal pemberangkatan jemaah haji gelombang 1 dari tanah air ke Madinah. Pada tanggal 13 Mei, 13 Zulqa'dah, awal pemberangkatan jemaah haji gelombang 1 dari Madinah ke Mekah. Pada tanggal 16 Mei 2025, 18 Zulqa'dah, akhir pemberangkatan jemaah haji gelombang 1 dari tanah air ke Madinah. Kemudian pada tanggal 25 Mei, 27 Zulqa'dah, akhir pemberangkatan jemaah haji gelombang 1 dari Madinah ke Mekah. Pada tanggal 31 Mei, closing date KAIA Jeddah pukul 24 waktu Arab Saudi. Pada tanggal 4 Juni, 8 Zulhijjah, pemberangkatan jemaah haji dari Mekah ke Arafah. Kemudian pada tanggal 5 Juni, 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah. Lalu 6 Juni, 10 Zulhijjah, Idul Adha 1446 Hijriah. Pada tanggal 7 Juni, 11 Zulhijjah, itu hari tasyrik ke-1. Terus pada tanggal 8 Juni, 12 Zulhijjah, hari tasyrik 2 atau nafar awal. Pada tanggal 9 Juni, 13 Zulhijjah, itu hari tasyrik ke-3, nafar tsani. Pada tanggal 11 Juni 2025, awal pemulangan jemaah haji gelombang 1 dari Mekah melalui Bandara Jeddah ke tanah air. Jadi pada tanggal awal kedatangan jemaah haji ke tanah air. Kemudian pada tanggal 29 Zulhijjah, akhir pemulangan jemaah haji gelombang 1 dari Mekah melalui Bandara Jeddah ke tanah air. Nah, pada tanggal 26 Juni itu hari Muharram. Rute perjalanan gelombang haji gelombang kedua atau yang ke Mekah dulu. Pada tanggal 1 Mei 2025, 3 Zulqa'dah 1446, jemaah haji masuk asrama haji. Pada tanggal 17 Mei, 19 Zulqa'dah, awal pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dari tanah air ke Jeddah. Pada tanggal 31 Mei, 4 Zulhijjah, akhir pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dari tanah air ke Jeddah. Pada tanggal 31 Mei, 4 Zulhijjah, closing date KAIA Jeddah pukul 24.00 waktu Arab Saudi. Pada tanggal 4 Juni, 8 Zulhijjah, pemberangkatan jemaah haji dari Mekah ke Arafah. Pada tanggal 5 Juni, 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah. Pada tanggal 6 Juni, 10 Zulhijjah, Idul Adha 1446 Hijriah. Kemudian pada tanggal 7 Juni, 11 Zulhijjah, hari tasyrik ke-1. Pada tanggal 8 Juni, 12 Zulhijjah, hari tasyrik kedua atau nafar awal. Pada tanggal 9 Juni, 13 Zulhijjah, hari tasyrik ketiga, nafar tsani. Pada tanggal 18 Juni, 22 Zulhijjah, awal pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dari Mekah ke Madinah. Pada tanggal 26 Juni, 1 Muharram, tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Pada tanggal 26 Juni juga awal pemulangan jemaah haji gelombang 2 dari Madinah ke tanah air. Kemudian pada tanggal 2 Juli,
7 Muharram 1447 akhir pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dari Mekah ke Madinah. Pada tanggal 10 Juli 15 Muharram akhir pemulangan jemaah haji gelombang 2 dari Madinah ke Tanah Air. Dan pada tanggal 11 Juli 16 Muharram akhir kedatangan jemaah haji gelombang 2 di Tanah Air. Nah, jemaah haji juga harus memahami mengenai rute gitu. Dan selain itu juga ini yang paling penting, rukun haji dan wajib haji. Nah, rukun haji itu ada apa saja sih? Rukun haji yang pertama yaitu ihram. Ihram itu adalah berniat untuk haji. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini adalah puncaknya haji. Jadi wukuf itu adalah berdiam diri di padang Arafah. Terus yang ketiga tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat sa'i adalah berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Terus yang kelima tahallul adalah memotong atau mencukur beberapa helai rambut. Kemudian yang keenam tertib. Terus ada juga yang dinamakan wajib haji. Wajib haji itu dianjurkan untuk dilaksanakan. Kalau misalkan tidak dilaksanakan juga, hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Apa saja sih wajib haji itu? Yaitu ihram dari mikot atau ihram dari batasan waktu atau tempat gitu. Terus mabit di Muzdalifah atau bermalam di Muzdalifah. Kemudian mabit di Mina, bermalam di Mina. Terus lempar jumroh. Yang tiga ulah wusta aqobah dan tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan. Jadi jemaah harus rangkaian ibadah haji di Ar-Muzdan dan Mekah 8 sampai 13 Zulhijjah. Ya adalah tanggal 8 Zulhijjah jemaah haji yang sebelumnya telah menyelesaikan umroh bagi haji tamattu dan berada dalam keadaan berihram di Mekah akan kembali mengenakan pakaian ihram dan berniat melaksanakan ibadah haji dari penginapan masing-masing di Mekah. Nah, setelah berniat haji dan mengenakan ihram, seluruh jamaah akan mabit atau bermalam. Juga pada hari asar, maghrib, isya, dan subuh secara qashar, memendekkan jamak, menggabungkan. Nah, hari ini adalah serta memperbanyak ibadah keesokan harinya. Adalah puncak pagi hari pada tanggal 9 Zulhijjah seluruh jemaah bergerak dan pergerakan massal wukuf. Rukun haji melaksanakan wukuf yang merupakan inti wukuf itu dimulai dari semenjak tergelincirnya matahari waktu zuhur. Wukuf meminta ampunan gitu kepada Allah. Nah, 3 malam 10 Zulhijjah setelah maghrib 9 Zulhijjah sampai setelah wukuf di Arafah langsung pergi ke Muzdalifah seperti itu. Nah, mabit di Muzdalifah wajib haji, termasuk wajib haji gitu. Jemaah wajib berdiam diri mabit di Muzdalifah.
meskipun hanya sejenak pada malam hari tersebut hingga melewati tengah malam atau sampai subuh. Kemudian di Musdalifah, jemaah dianjurkan untuk mengumpulkan kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh di Mina. Hari Raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah atau Yaumun Nahar. Setelah subuh dari Musdalifah, jemaah bergerak kembali menuju Mina. Jumroh Aqobah ini adalah ritual pertama di Mina pada hari ini. Jemaah yang paling dekat dengan Mekah melontarnya itu sebanyak 7 kerikil. Nah, setelah melontar jumroh Aqobah, jemaah dapat melaksanakan tahallul awal dengan mencukur sebagian atau seluruh rambut kepala. Bagi laki-laki, mencukur lebih utama. Bagi perempuan, cukup hanya memotong beberapa helai rambut saja. Setelah tahallul awal, sebagian besar larangan ihram gugur. Misalnya, boleh memakai pakaian biasa, memakai wangi-wangian, namun larangan suami istri itu tetap berlaku gitu. Nahar atau penyembelihan hewan kurban. Bagi jamaah haji tamatu wajib membayar dam atau denda berupa penyembelihan hewan kurban. Proses ini umumnya diatur dan difasilitasi oleh pihak penyelenggara haji. Kemudian tawaf ifadah dan sa'i haji bisa dilakukan hari ini. Hari ini pada tanggal 10 Zulhijjah gitu kan. Setelah tahallul awal, jemaah diperbolehkan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i haji. Namun banyak jemaah menunda tawaf ifadah dan sa'i hingga setelah selesai hari-hari tasyrik karena kepadatan di Masjidil Haram. Nah, hari-hari tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Mabit di Mina itu merupakan wajib haji. Jemaah haji wajib kembali bermalam mabit di tenda-tenda Mina pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Bagi yang melakukan nafar-sani, mabit juga di malam 13 Zulhijjah. Pada setiap hari tasyrik, setelah waktu zawal atau matahari tergelincir dari puncaknya, jemaah melaksanakan atau melontar ketiga jumroh secara berurutan, dimulai dari jumroh ula, jumroh wusta, dan Aqobah. Masing-masing jumroh dilontar dengan 7 kerikil. Terus ada nafar awal 12 Zulhijjah. Bagi jamaah yang ingin mempersingkat waktu di Mina, setelah melontar ketiga jumroh pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah, mereka dapat segera meninggalkan Mina menuju Makkah sebelum matahari terbenam. Ini disebut nafar awal. Kalau yang melaksanakan nafar tsani yaitu pada tanggal 13 Zulhijjah, oleh mereka itu wajib dan kembali melontar ketiga jumroh pada tanggal 13 Zulhijjah gitu. Nah, setelah itu mereka dapat meninggalkan Mina menuju Mekah. Tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji yang wajib dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah berada di sebelah kiri. Tawaf ini dilakukan jemaah haji kembali ke Mekah dari rangkaian wukuf, mabit, dan lempar jumroh gitu. Nah, tawaf ifadah juga dikenal dengan nama tawaf haji atau tawaf ziarah gitu. Pelaksanaan tawaf ifadah ini merupakan syarat sah ibadah haji, sehingga jika tidak dilakukan maka ibadah haji tidak sah. Tawaf ini bertujuan untuk menyempurnakan ibadah haji
dan menghilangkan hadas serta kotoran dari badan. Seperti itu. Nah, kedua ada sa'i. Sa'i adalah ibadah berjalan sebanyak 7 kali putaran yang dilakukan setelah rangkaian ibadah sa'i ini dari hadis. Sa'i ini merupakan bagian dilakukan setelah tawaf ifadah untuk menyempurnakan pelaksanaan haji gitu. Terus ketiga ada tahallul tsani. Tahallul tsani ini adalah tahapan kedua dalam tahallul yang dilakukan jemaah yang telah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji termasuk tawaf ifadah, memotong rambut. Nah, setelah angkat gitu, berhubungan suami istri menandai berakhirnya status ihram dan merupakan bagian dari rukun agar ibadah haji ini sah gitu. Dengan tahallul ada mekanisme hari tarwiyah. Hari tarwiyah adalah hari dimulainya rangkaian puncak haji. Pada pagi hari, seluruh jemaah yang telah berada dalam keadaan tidak ihram atau setelah tahallul umroh bagi haji tamattu kembali menggunakan pakaian ihram dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji dari penginapan masing-masing di Mekah gitu. Nah, niat haji ini sangat penting. Kemudian pergerakan di hari tarwiyah. Setelah berniat haji, jemaah secara bergelombang diberangkatkan menuju Mina. Nah, proses ini sangat padat gitu. Jemaah akan diangkut menggunakan bus atau berjalan kaki sesuai dengan kondisi dan arahan petugas. Selanjutnya, jemaah akan mabit atau bermalam di tenda-tenda yang telah disediakan di Mina. Jemaah juga akan melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh secara qashar atau memendekkan 4 rakaat menjadi 2 rakaat gitu. Dan jamak yang menggabungkan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, hari ini adalah waktu untuk mempersiapkan dan mental dan spiritual serta menjaga kondisi fisik untuk ritual berat di hari berikutnya, seperti itu. Lalu ada materi tentang dam. Dalam konteks ibadah haji dan umroh, dam adalah denda atau tebusan yang wajib dibayar atau dilaksanakan oleh seorang jemaah karena adanya pelanggaran atau kekeliruan tertentu selama pelaksanaan ibadah gitu. Dan juga berfungsi sebagai penebusan dosa atau bentuk disiplin serta sekaligus sebagai pelengkap ibadah yang memiliki dimensi sosial gitu. Dan juga secara harfiah berarti darah gitu. Yang merujuk pada
penyembelihan hewan seperti unta, sapi, dan kambing gitu. Nah, sebagai bentuk denda atau tebusan. Ia juga bisa diganti dengan berpuasa atau sedekah makanan gitu, tergantung jenis pelanggarannya. Dan juga wajib dibayarkan atau dilaksanakan oleh jemaah yang melanggar larangan ihram, meninggalkan salah satu wajib atau syarat wajib haji atau umroh gitu, melakukan haji jenis tamatu atau qiron gitu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pelanggaran atau yang menyebabkan dam gitu. Nah, yang pertama itu melanggar larangan ihram. Ada beberapa pelanggaran. Yang pertama ada pelanggaran berat seperti berhubungan suami istri atau jima. Nah, sebelum tahallul awal gitu. Ini adalah pelanggaran paling fatal gitu, yang dapat merusak haji sehingga harus diulang tahun depan gitu. Dan tetap menyelesaikan haji yang rusak tersebut itu harus membayar dam gitu. Nah, kedua pelanggaran sedang, yaitu bercumbu atau bermesraan yang mengarah pada jima gitu. Lalu ada pelanggaran ringan seperti memakai pakaian berjahit bagi laki-laki dan menutup muka atau telapak tangan bagi perempuan gitu. Mencukur atau memotong kuku, mencukur rambut atau memotong kuku, dan menggunakan wangi-wangian pada badan atau pakaian. Memburu atau membunuh binatang buruan di tanah haram. Menebang pohon atau mencabut tumbuhan hijau di tanah haram. Melangsungkan akad nikah atau menikahkan orang lain gitu. Nah, kedua, meninggalkan wajib haji atau umroh. Seperti tidak berihram dari mikot yang ditentukan gitu. Tidak mabit atau bermalam di Muzdalifah. Tidak mabit di Mina pada hari-hari tasyrik misalnya. Terus tidak melontar jumroh Aqabah, ula usta Aqabah secara sempurna. Tidak melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan saat meninggalkan Mekah, dan tidak melaksanakan sa'i bagi yang wajib. 3. Melaksanakan haji tamatu atau qiron. Bagi jemaah haji yang memilih haji tamatu atau melaksanakan umroh lalu haji dalam satu musim, atau haji qiron yang menggabungkan niat umroh dan niat haji sekaligus, wajib hukumnya bagi mereka untuk membayar dam sebagai bentuk syukur karena telah mendapatkan kemudahan atau rukhsah dengan menggabungkan dua ibadah dalam satu kali ihram atau perjalanan gitu. Lalu ada macam-macam bentuk dam gitu. Bentuk dam itu bervariasi tergantung pada jenis pelanggarannya. Nah, pertama ada dam tartib wa takdir atau urutan dan takaran gitu. Berlaku untuk pelanggaran paling berat, misalnya jima yang merusak haji gitu. Nah, urutannya menyembelih seekor unta jika tidak mampu sapi gitu, dan jika tidak mampu maka 7 ekor kambing, dan jika tidak mampu lagi maka berpuasalah 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari setelah kembali ke tanah air. Nah, kedua ada dam tartib wa ta'dil, yaitu urutan dan sebanding gitu.
berlaku untuk pelanggaran seperti membunuh binatang buruan, urutannya menyembelih binatang yang sebanding atau bersedekah makanan seharga binatang tersebut gitu. Bisa juga berpuasa sejumlah hari yang sebanding dengan nilai sedekah. Nah, ketiga ada dam, takhir, wa ta'dil atau pilihan dam sebanding gitu. Berlaku untuk pelanggaran seperti memotong kuku, mencukur rambut, atau memakai wangi-wangian. Nah, jemaah itu dapat memilih salah satu dari menyembelih seekor kambing atau berpuasa 3 hari atau bersedekah makanan kepada fakir miskin seperti itu. Terus keempat, dan takhir wa ta'dil, yaitu pilihan dan takaran, berlaku untuk pelanggaran seperti mengenakan pakaian berjahit atau menutup kepala gitu atau wajah. Jemaah dapat memilih gitu salah satu dari menyembelih seekor kambing atau berpuasa 3 hari atau juga bersedekah makanan kepada 6 fakir miskin seperti itu. Tamatu dan kiron, yaitu jika tidak mampu puasa mengenai materi bimbingan manasik sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2019 gitu, tentang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Nah, yang pertama itu tentang regulasi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kewajiban pemerintah terhadap jamaah mabrur sebelum berhaji atau peduli dan siap menolong jemaah haji lansia. Lalu kebijakan pemerintah dalam pengelolaan daging haji atau dam, lalu pelaksanaan tanazul, terakhir alur perjalanan ibadah haji. Nah, selanjutnya ada kebijakan pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dengan pokok bahasan Ta'limatul Hajj. Pada pertemuan kedua, menurut kebijakan pemerintah terhadap jemaah haji lansia dengan pokok bahasan prinsip kemudahan dalam beribadah bagi lansia, prinsip keringanan atau rukhsah dalam beribadah bagi lansia, dan tata cara manasik haji bagi lansia. Yang kedua, tentang kebijakan pelayanan kesehatan haji gitu. Dengan pokok bahasan membahas tentang edukasi pemeriksaan kesehatan jamaah haji. Lalu edukasi kesehatan melalui pengukuran kebugaran dan edukasi dan pelayanan kesehatan jemaah haji lansia gitu. Nah, selanjutnya pada tingkat kecamatan, pertemuan pertama itu tentang hak dan kewajiban jemaah haji, lalu tentang akhlak jemaah dan budaya Arab Saudi gitu, dengan pokok bahasan membahas tentang etika, akhlak jemaah selama melaksanakan ibadah haji seperti itu. Etika berbusana di Arab Saudi dan bersosialisasi di Arab Saudi itu bagaimana gitu. Nah, terus pada pertemuan kedua itu tentang mencegah dan pengendalian penyakit dengan pokok bahasannya itu edukasi penyakit menular, pengelolaan stres, dehidrasi dan resikonya, serta edukasi kesehatan ramah lansia. Kedua, pemantapan ibadah dan kegiatan selama penerbangan dengan pokok bahasan
membahas tentang tata cara tayamum, tata cara sholat, keselamatan penerbangan, tata kelola haji atau dam, dan layanan ibadah ramah lansia gitu. Ketiga, pada pertemuan ketiga tentang bimbingan manasik haji dengan pokok bahasan pengertian haji, syarat, rukun wajib dan sunnah haji, serta membahas tentang mabit gitu. Lalu juga membahas tentang pengertian umroh, syarat, rukun wajib dan sunnah pada umroh. Pada pertemuan keempat membahas tentang praktik manasik haji dan kemudahan bagi lansia dengan pokok bahasan membahas tentang mikot, ihram, wukuf, mabit, dan melempar jumroh. Lalu praktik haji bagi lansia. Lalu praktik manasik umroh dan kemudahan bagi lansia dengan pokok bahasan membahas tentang mikot, ihram, tawaf, sa'i, praktik umroh bagi lansia gitu. Nah, terakhir pada pertemuan kelima bimbingan manasik haji dengan pokok bahasan melempar jumroh, macam-macam haji. Pada manasik haji dan bahan bagi nah, membahas tentang haji, bimbingan syarat rukun 8 masih dan kemudahan Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memakai kain ihram bagi laki-laki. Jadi harus ada 2 kain ihram seperti ini ya. Oke. Jadi pertama itu bawahnya ya. Nah, jadi kayak gini. Ini tarik, ujung-ujungnya tuh disamain. Nah, jadi kayak gini ya. Terus gini, tahan, terus gini. Nah, yang tangan kiri itu megang yang luarnya, terus yang kanan yang ini, jadi kayak gini. Seret. Oh, yang ini yang belakang yang ini dikebelakangin. Tuh kayak gini. Terus rapihin ininya. Terus tarik deh. Sini. Gulung. Nah, seperti ini. Tuh kan, jadi leluasa ya kalau mau jalan juga. Terus atasnya tuh kayak gini. Jadi yang sebelah kiri tuh yang pendek gitu, siniin, masukin ke sini, rapi ya. Nah, terus yang udah di sini tarik, tapi di bawah, seret, ambil ke atas. Di kayak gini, ini buat saat tawaf gitunya kayak gini tuh kan. Kalau misalkan udah tawaf biasanya ya udah ginian aja seperti itu. Doa masuk masjid. Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Niat umroh.
nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita liman hajjahu tashrifan. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu liman hajjahu awi'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Memulai tawaf istilam di Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bacaan antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa tawaf putaran pertama. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Putaran kedua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa putaran ketiga. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an amala salihan taradahu Doa putaran ketiga. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Putaran keempat. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa putaran kelima. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa putaran keenam. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa putaran ketujuh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Doa waktu minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Doa memulai sa'i atau setiap naik bukit Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Doa di bukit Safa dan Marwah sambil menghadap Ka'bah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la haza wahdahu wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wa'dah. Doa di antara dua pilar hijau. Rabbi ghafir warham wa'fu wa takarram wa tahawar amma ta'lam innaka ta'lam ma la ta'lam innaka antallahul a'azzul akram. Terus doa sa'i perjalanan ke-1. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul waktubna ma'asyahidin. Perjalanan ke-2. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Perjalanan ke-3. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Perjalanan ke-4. Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqum. Perjalanan ke-5. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Perjalanan ke-6. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Perjalanan ke-7. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa selesai sa'i di bukit Marwah. Allahumma Rabbana taqabbal minna wa afina wa'fu 'anna. Doa menggunting rambut atau tahallul. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Doa lempar jumroh. Bismillahi Allahu akbar. Rajman lisyayatin waridan lirrahman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.